Ruang paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan penuh sesak pada Jumat 30 Januari 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia pagi. Selain 35 anggota DPRD Luwu, masyarakat dan pemuda membadati ruang tersebut. Mereka menunggu momen rapat paripurna calon daerah otonomi baru atau CDOB Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Di ruangan lantai 2 itu, unsur Forum Komunikasi Perangkat Daerah atau Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta Kepala Desa juga hadir. Wakil Bupati Luwu Muhammad Devi Bijak Pawindu datang dengan setelan kemeja hitam. 3 pimpinan DPRD Luwu lengkap memimpin jalannya rapat paripurna. Di antaranya Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali, Wakil Ketua 1 Zulkifli, dan Wakil Ketua 2 Andi Mamang. Teriakan takbir mengemuka di dalam ruangan. Teriakan lantang kabupaten disambut peserta paripurna yang lain dengan sahutan Luwu Raya. Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali mengaku persetujuan ini berdasar pada kondisi realitas masyarakat Walendrang Lamasi atau Walmas. Walmas meliputi Kecamatan Walendrang, Walendrang Barat, Walendrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur. Letak geografisnya yang diantarai Kota Palopo membuat jarak ke ibu kota Luwu, Belopa, sangat jauh. Jaraknya sekitar 70 km lebih untuk bisa sampai ke kota Belopa. Hari ini yang kami laksanakan adalah pengkinian data dalam hal ini apa yang menjadi kewenangan DPRD tentang pengkinian data rekomendasi DPRD untuk pembentukan CDOB Luwu Tengah. Karena yang regulasi yang berubah kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana undang-undang sebelumnya langsung menjadi daerah otonom. Sekarang daerah persiapan sehingga perlu pengkinian data. Tadi malam belum ada keputusan ya. Itulah salah satu yang mendasari karena yang disampaikan di DPRD di provinsi bahwa terkait Luwu Tengah itu sudah selesai. Nah, yang kami lihat itu yang ditampilkan itu undang-undang yang sudah tergantikan. Makanya hari ini kita laksanakan itu pengkinian data. Jangan sampai nanti kemudian hari yang menyatakan bahwa sudah siap padahal mana dokumennya. Pengkinian data ini selain rekomendasi dari data apa lagi yang perlu diupdate itu Pak Ketua? Kalau dari DPRD Kabupaten Luwu tentu ke depannya kalau misalnya PP desain besar penataan daerah atau desain tanda itu sudah selesai, ada rujukan-rujukan yang harus kita tindak seperti penetapan kota, tiba terkait aset-aset yang akan itu akan kita tindak lanjuti begitu PP terbentuk diputuskan. Judulnya Luwu Tengah dan Luwu Raya. Judulnya CDOB Luwu Tengah dan CDOB Provinsi Luwu Raya. Tetapi karena paripurna ini adalah produk hukum yang kita hasilkan sehingga butuh landasan. Kalau CDOB Luwu Tengah dokumennya sudah ada sama kami, hanya perlu pengkinian. Dalam hal ini Provinsi Luwu Raya kami belum menerima arsip atau data apapun, belum menerima audiensi sehingga cacat hukum kalau kami tidak tanpa ada mekanisme yang harus dijalankan. Karena ini produk hukum. Secara fiskal bagaimana antara calon DOB Luwu Tengah dan calon provinsi Tanah Luwu, bagaimana itu?
Tentu itu sudah menjadi kajian yang nanti akan dipaparkan ke pemerintah pusat karena dokumennya sudah siap. Dan itu tiga dokumen yang terpisah. Aturan, kajian tentang daerah dan kajian ekonomi sudah. Itu nanti ranahnya tim yang akan memberikan klarifikasi terkait. Dokumen untuk DOB Lu Tengah itu belum lengkap atau begitu? Sebenarnya sudah lengkap, tetapi karena regulasi yang berubah sehingga kita perlu kontinental. Tidak ada masalah dengan ini. Insya Allah tidak ada masalah. Kira-kira berapa lama sudah saya? Dokumen kami siapkan, kami tinggal menunggu PP. Karena siapa tahu PP nanti ini berubah, ada namanya Siola. PP yang mengatur apa? PP mengatur desain besar penataan daerah. Wakil Anda ini kan persiapan di sebelah ini terkait anggaran juga kan, kompas juga bilang bahwa kalau ini menyusul Lu Tengah, Lu Raya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.